Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tidak menangkap pesan, di mana hambatan daripada komunikasi atau menjalin hubungan adalah bagaimana keegoisan kita. Kita akan lanjutkan persoalan tentang hambatan atau pesannya tidak sampai, bukanlah pemandangan yang terjadi di dunia bisnis saja. Rupanya John C. Maxwell juga mengenal banyak guru pembicara yang memiliki pola pikir mementingkan diri sendiri. Setiap perbincangan selalu tentang diri mereka. Setiap komunikasi merupakan sebuah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kepintaran mereka dan membagikan keahlian mereka. Ada salah satu teman dari John C. Maxwell bernama Elmer Towns, seorang profesor dan dekan di Liberty University. Suatu kali dia memberitahukan bahwa dosen-dosen yang mementingkan diri sendiri nampaknya memiliki suatu filsafat umum kayak gini: benturkan ke dalamnya, paksakan ke dalamnya. Kepala para murid atau mahasiswa berlubang, jejalkan ke dalamnya, hantamkan ke dalamnya. Masih ada banyak hal yang harus disampaikan. Nah, sahabat Mr. Sorchan, orang-orang seperti itu kehilangan kesempatan besar dalam kehidupan karena gagal membangun hubungan. Para guru, para pemimpin, para pembicara yang baik tidak melihat diri mereka sebagai ahli dengan pendengar pasif yang perlu mereka kesankan. Mereka juga tidak melihat minat mereka sebagai terpenting. Jadi nggak melihat minat mereka sebagai yang terpenting. Sebaliknya, mereka melihat diri mereka sebagai penuntun dan memusatkan perhatian untuk menolong orang lain belajar. Karena mereka menghargai orang lain. Mereka berusaha membangun hubungan dengan orang-orang yang mereka ajar atau yang mereka tolong. Seorang guru musik bernama Pete Kostak berkata, "Saya membangun hubungan dengan para murid saya agar mereka dapat membangun hubungan dengan pendengar mereka. Saya juga memperhatikan sebagai seorang musisi bahwa setiap kali saya membangun hubungan dengan musik dan bukan dengan ego saya sendiri, para pendengar berbagi dalam pengalaman musikal itu. Pengalaman musikal dapat sirna saat mulai memusatkan perhatian pada dirinya sendiri dan bukan pada musik, karena para pendengar kehilangan pengalaman berbagi pada momen tersebut." Sahabat Mr. Sorchan, John C. Maxwell mengakui bahwa saat dia memulai karir, dia tidak memahami hal ini. Dia berpusat pada diri dia sendiri. Saat dia memberikan konseling kepada orang lain yang mengalami kesulitan, sikap dia adalah gini: segera ungkapkan masalah Anda supaya saya dapat memberikan solusi saya kepada Anda. Saat John juga memimpin proyek apapun, dia selalu bertanya sama diri sendiri, bagaimana saya dapat membuat orang-orang ini menerima visi saya supaya mereka dapat menolong saya memenuhi impian saya.
saat dia berbicara kepada sekelompok pendengar, dia berpusat pada diri dia sendiri dan bukan pada mereka. Hidup John adalah untuk mendapat umpan balik yang positif dan sasaran dia selalu untuk mengesankan orang lain. Dia bahkan mengenakan kacamata agar dia kelihatan lebih intelektual. Saat dia merenungkannya, dia sekarang sangat malu dan bisa mentertawakan dirinya sendiri. Nah, sahabat Mr. Sorchan, sebagian besar orang yang dia lakukan adalah tentang dia. Itu pengakuan John C. Maxwell. Tetapi dia masih saja nggak berhasil. Dia seringkali berpusat pada diri sendiri, dan itulah akar dari sebagian besar masalah dan kegagalannya. Jadi dia ingat ada satu kartun buatan Randy Glasbergen seperti ini. Tidak ada I atau saya dalam 4 huruf tim, tetapi ada huruf M dan E, dan itu dieja me. Jadi ini adalah kartun lucu. Nah, sahabat Mr. Sorchan, John C. Maxwell merasa frustasi dan tidak puas. Dia terus-menerus bertanya kepada diri sendiri, mengapa orang enggak mendengarkan dia? Mengapa orang tidak menolong dia? Mengapa orang tidak mengikuti dia? Perhatikan, pertanyaan-pertanyaan dia itu berpusat sama diri dia sendiri karena fokusnya adalah diri dia sendiri. Saat dia mengajak orang lain untuk bertindak, itu seringkali mulai dengan minat dia di atas minat orang lain. Saya. Jadi dia berkutat pada kata saya, dan sebagai akibatnya dia gagal berhubungan dengan orang lain. Salam untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Salam sehat selalu, salam sukses selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.